Spanyol, Manchester United bakal hadapi Real Sociedad di Turin. Lawatan tandang Manchester United di babak 32 besar Liga Eropa melawan Real Sociedad yang harusnya digelar di Spanyol sekarang akan dipindah ke Turin. Manchester United dapat konfirmasi bahwa leg pertama babak 32 besar Liga Eropa mereka melawan Real Sociedad jadinya dipindah ke Turin, tepatnya markas Juventus Allianz Stadium. Sejatinya pasukan Ole Gunnar Solskjaer harus bertandang ke Real Arena di San Sebastian, Spanyol guna menghadapi klub Basque tersebut pada Jumat 19 Februari dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Akan tetapi pertandingan itu lantas dipindah ke Italia karena adanya pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Spanyol terhadap mereka yang berasal dari Inggris, menyusul ditemukannya varian baru virus corona COVID-19. Adapun leg kedua yang menurut rencana digelar di Old Trafford sepekan berselang. Sampai berita ini diturunkan, tidak ada perubahan berarti dan bakal dimainkan sesuai rencana awal. Di dua pertemuan melawan La Real yang diperkuat mantan winger setan merah Adnan Januzaj dan ex-gelandang Manchester City David Silva akan digelar tertutup tanpa penonton. Ini adalah kali ketiga di mana United dipaksa memainkan pertandingannya di Liga Eropa di tempat netral. Pada gelaran musim lalu, pertandingan babak sistem gugur Liga Eropa terpaksa dilangsungkan di satu negara karena adanya pandemi COVID-19. Menanti takdir terbaik untuk Diogo Dalot, Man United atau AC Milan. Diogo Dalot sepertinya harus menunggu kemana nasib akan membawanya kelak. Apakah kembali ke Manchester United atau pindah ke AC Milan? Untuk diingat kembali, Diogo Dalot merapat ke San Siro dengan status pinjaman pada Oktober 2020. Ia berkewajiban membela Rossoneri sampai akhir musim ini. Meski masih beberapa bulan lagi, wacana dan omongan soal kepindahan permanennya sudah mulai mencuat. Apalagi sang pemain juga menunjukkan penampilan yang lumayan setelah sempat dicap gagal di Manchester United. Bersama AC Milan, Dalot berhasil mencapai babak 32 besar Liga Eropa lewat 6 penampilannya. Secara keseluruhan ia sudah bermain sebanyak 16 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol. Pemain asal Portugal tersebut pun pernah menyebut masa-masanya di Old Trafford sebagai sebuah periode pahit dalam hidupnya. Sempat membawa ekspektasi tinggi saat hijrah dari Porto, ternyata kenyataan yang ia alami tidak sesuai harapan. Alih-alih menjadi bek kanan andalan Manchester United, nama Dalot justru tenggelam dan seperti tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan yang lain untuk urusan packing order. Dalot justru terpinggirkan karena Brandon Williams dan Aaron Wan-Bissaka yang ternyata lebih difavoritkan oleh pelatih. Di sisi lain, ia juga bermasalah dengan cedera yang menghambat laju karirnya di Old Trafford. Setelah bergabung dengan Manchester United, Dalot hanya mendapatkan 20 kesempatan bermain di ajang Liga Inggris. Hingga akhirnya opsi untuk pindah sementara waktu ke AC Milan pun datang dan ia meraihnya. Saya pergi dengan perasaan yang campur aduk karena kehilangan banyak pertandingan karena cedera. Akan tetapi yang sudah terjadi ya biarlah, dan saya tidak ingin mengubah apapun, ujarnya seperti pernah diwartakan Daily Mail. Untungnya Diogo Dalot tidak bermurung lama-lama. Kini di AC Milan ia mulai memperbaiki diri dan kabarnya ingin tetap tinggal di San Siro. Pasalnya, ia mungkin akan kesulitan mendapat kepercayaan dari Ole Gunnar Solskjaer jika kembali ke Manchester United. Mengapa Manchester United harus berikan kontrak baru untuk Edinson Cavani? Manchester United diminta untuk segera memberikan kontrak baru pada Edinson Cavani. Permintaan itu disampaikan sang legenda Mark Hughes yang melihat Cavani telah memberi banyak hal bagi United. United mendatangkan Cavani pada awal musim 2020-2021 lalu dengan status free transfer. Sebelum menerima kontrak di United, Cavani punya karir yang hebat bersama PSG dan meraih banyak gelar juara. Edinson Cavani memang tidak muda lagi. Pada 14 Februari nanti Cavani akan berusia 34 tahun. Namun Mark Hughes menilai Cavani masih bisa bersaing dan membawa banyak hal untuk United.
Cavani benar-benar membuat perbedaan bagi Manchester United menurut saya, kata Mark Hughes dikutip dari Talksport. Sebelum dia datang ke United, Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Mason Greenwood dicoba sebagai penyerang tengah. Tapi saya tidak merasa mereka tahu apa yang harus dilakukan pada posisi itu, sambung Hughes. Cavani memberi perbedaan di lini depan United. Mantan pemain Napoli itu adalah penyerang tengah sejati. Cavani bukanlah winger atau penyerang sayap seperti nama-nama yang disebut di atas. Edinson Cavani telah mencetak 7 gol untuk United di semua kompetisi. Kontrak pemain asal Uruguay itu akan habis pada Juni 2021. Hughes ingin United memberi kontrak baru pada Cavani. Ketika Cavani bermain, Anda merasa bahwa United punya tujuan di depan. Ada target yang di ujung lapangan. Pemain lain sekarang juga bisa bermain pada posisi itu. Cavani membawa pengaruh besar. Dan jika itu keputusan saya, maka saya akan memberinya kontrak baru. Dan saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa. Tutup mantan manajer Manchester City itu. PSG bikin Manchester United tidak tenang dalam perburuan Varane. Tim kaya raya asal Prancis PSG dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bek Real Madrid, Raphael Varane, yang sebelumnya juga disebut diminati Manchester United. Varane merupakan salah satu pemain pilar Real Madrid. Ia sudah membela Los Blancos sejak tahun 2011 silam. Sejak saat itu ia hampir pasti menjadi penghuni tetap lini belakang Madrid, mendampingi Sergio Ramos. Akan tetapi sekarang kontraknya dengan Madrid tersisa 18 bulan saja. Ada kabar bahwa Varane berniat mencari tantangan baru setelah 1 dekade membela Los Blancos. Kans Raphael Varane cabut dari Real Madrid pun terbuka lebar. Sebab kabarnya Madrid siap melepas defender 27 tahun tersebut pada musim panas nanti. Hal tersebut dilaporkan oleh Marca. Laporan media Spanyol itu menambahkan Madrid hanya akan melepasnya jika Varane enggan menaikkan kontrak baru. Kabar itu akhirnya disebut didengar oleh PSG. Les Parisiens pun akhirnya disebut tertarik untuk memboyong Varane ke Parc des Princes. PSG sendiri disebut memang sudah lama mengincar Varane. Di sisi lain, defender timnas Prancis itu disebut bisa dibeli dengan harga sekitar 45 juta pounds. Kabar ketertarikan PSG pada Raphael Varane ini tentu saja bakal membuat Manchester United tidak tenang. Sebab kabarnya mereka juga meminati ex-back Lens tersebut. United juga disebut sudah lama memantau Varane. Setan Merah sendiri disebut ingin membeli bek baru untuk dijadikan sebagai partner Harry Maguire. Sementara itu, laporan dari Marca juga menyebut Real Madrid tak mampu kehilangan Raphael Varane secara gratis ke PSG atau ke Manchester United. Hal ini tak lepas dari kondisi finansial mereka yang terdampak pandemi virus corona. Lagi, Solskjaer keluhkan Manchester United yang suka buang-buang peluang. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer punya unek-unek usai timnya mengalahkan West Ham dini hari tadi. Solskjaer menyebut timnya tidak efisien dalam memanfaatkan peluang, sehingga mereka membuat segalanya menjadi sulit. Dini hari tadi Manchester United menjamu West Ham di Old Trafford. Kedua tim ini mencoba untuk memperebutkan satu tiket ke babak perempat final FA Cup musim ini. United di laga ini tampil dominan, namun mereka dipaksa bermain hingga babak perpanjangan waktu. Alhasil Setan Merah berhasil mengunci kelolosan mereka ke babak berikutnya berkat gol sematawayang Scott McTominay. Meski menang, Solskjaer mengaku kurang puas dengan performa timnya. Hari ini kami memiliki sekitar 15 atau 17 tembakan dan kami seharusnya bisa lebih tajam, bukan Solskjaer kepada MU TV. Menurut Solskjaer, MU harus efisien dalam memanfaatkan peluang, sehingga mereka tidak perlu menjalani babak tambahan waktu yang melelahkan. Kami seharusnya menyudahi laga ini lebih awal, saat pertandingan masih berjalan di waktu normal. Namun terkadang itu tidak terjadi, dan kami sempat mengalami kesulitan di babak kedua. Di babak pertama, kami memiliki 2 atau 3 peluang besar, melalui Anthony Martial, Mason Greenwood, dan sundulan Victor Lindelof yang digagalkan kiper. Solskjaer berharap timnya bisa mengasah lagi penyelesaian akhir mereka. Ia menilai MU tidak boleh buang-buang peluang jika mereka tidak mau membuat diri mereka kesulitan. Di babak pertama kami mendominasi
dan kami mengontrol jalannya pertandingan. Namun saya tidak senang dengan performa kami di babak kedua. Setelah kami mencetak gol pertama, kami seharusnya bisa mencetak 2 atau 3 gol lagi. Kami terlalu banyak menyia-nyiakan peluang dan kami harus bisa mengontrol jalannya pertandingan, ujarnya.